Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, pemilik arasy yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bu Tuti. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan sehat berkah selawasna. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita kembali lagi akan menyimak kajian dari Ustadz Dedi Haryadi. Kembali lagi nih kajian tema yang sudah lama yang belum tuntas juga, itu tentang Asmaul Husna series dalam kaitan dengan Ma'rifatullah. Sore hari ini Ustadz akan menyampaikan tema Allah Al-Malik, kekuasaan hanya milik Allah. Mungkin untuk waktu kajian insya Allah kita selesai di jam 17.30, 15 menit sebelum acara selesai kita buka sesi diskusi. Mohon pada Bapak Ibu sekalian bisa menertibkan mikrofonnya ketika Ustadz membawakan kajian, dan ketika membuka mikrofon kalau misalnya Ustadz meminta untuk interaktif. Dipersilakan Ustadz untuk memulai kajian sekarang. Baik, hatur nuhun Pak Dokter. Entah. Dapat dok. Baik. Ini lagi sebentar. Ya. Sudah ada. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Jazakumullah khair Pak Dr. Wedi yang di sore hari ini memandu di pertemuan sahabat surga. Senantiasa Pak Dokter beserta keluarga tercinta dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga seluruh sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mudah-mudahan juga senantiasa dalam keberkahan. Dan kita doakan bersama-sama tadi salah satu saudara kita
rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di seindah-indah tempat di sisinya. Allahumma gfir laha warhamha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allah memberikan ketabahan kepada keluarga tercinta yang ditinggalkan, dan semoga beliau bisa bersama kembali dengan keluarga tercintanya kelak bersama-sama di surga. Dan pada salah satu juga keluarga kita, saudara kita yang saat ini tadi Pak Dokter sampaikan sedang mendapatkan musibah. Allahumma azirna fi musibatina wa khlub lana khairu minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti musibah beliau dengan ampunan terbaik, dengan pahala terindah, dan mengganti dengan kesehatan, kebaikan, keberkahan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, Pak Dokter, sahabat surga, agak lumayan agak peluk Pak Dokter karena dari kemarin belum tidur ya, karena ada manasik akbar haji 2 hari full di Kota Baru Parahyangan, dan baru nyampe rumah, baru selesai, dan insya Allah kami akan berangkat kalau Allah menakdirkan semua pisah keluar itu tanggal 25 Mei ya, sudah bergerak menuju ke Tanah Suci 80 jamaah haji Khalifah Tur. Mohon doa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan kami semua bisa meraih kemakmuran insyaallah. Di sini juga ada guru tercinta kita, Prof. Heri, Masya Allah, senantiasa mudah-mudahan Prof dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Salam ta'dim, salam sungkem buat Ibu. Mudah-mudahan Prof. Heri senantiasa terus Allah berikan kesehatan untuk terus menebar keilmu ya bagi kita semua. Ada juga Prof. Endah, Masya Allah. Pak Dr. Wedi, Alhamdulillah hari ini ya banyak guru-guru tercinta kita yang membersamai di kajian, Masya Allah. Mudah-mudahan doanya juga Ustaz, Prof. Endah mau berangkat haji juga. Masya Allah, Alhamdulillah Prof. Endah, mudah-mudahan senantiasa hajan mabruran, wajan ban makuran, wasa'yan masykuran, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, mohon izin Prof. Endah, Prof. Heri, Dr. Wedi semua, Ustaz Eko, Ustaz Ginanjar, Bu Tuti, mohon izin untuk menyampaikan materi di hari ini. Walaupun mungkin mohon maaf sekali lagi tidak begitu maksimal karena baru selesai pulang dari manasik akbar ya. Masih dungdeng Pak Dokter. Baik. Insya Allah tema kita hari ini adalah akan menguatkan kembali pemahaman kita tentang Allah Al-Malik ya. Allah Al-Malik. Dan Bapak Ibu sekalian, Allah yang Al-Malik ini sering kita terjemahkan secara bahasa dulu Pak Dokter ya, yaitu Allah yang merajai. Baik. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Ibu Bapak sekalian, salah satu nama Allah Al-Malik itu disebutkan di surah Al-Baqarah, di surah Al-Fatihah ya, setelah kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yaumiddin. Ya. Maliki, Yaumiddin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bapak Ibu sekalian, setelah itu kemudian Allah menyampaikan ayat Maliki Yaumiddin. Di sini menarik Ibu Bapak sekalian ya. Dalam munasabatul ayat, setelah Allah berbicara masalah kasih sayang, Pak Dokter, Allah berbicara masalah yang memiliki, yang merajai ya, hari pembalasan. Kata salah satu ahli tafsir Bapak Ibu sekalian, kata salah satu ahli tafsir, kita kadang mencintai sesuatu ya yang bukan milik kita. Ya, Ar-Rahman itu kan bahasan cinta, Malik itu bahasan kepemilikan. Kadang ada orang yang mencintai sesuatu yang bukan miliknya, kan begitu ya.
sesuatu yang tidak dimilikinya, dia bisa jatuh cinta dan bisa mencintai. Apalagi kalau suatu itu dimilikinya. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Ini untuk menggambarkan kepada kita semua terkait dengan tentang kekuatan Al-Malik. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mencintai Ar-Rahmanir Rahim tapi tidak bisa memiliki, kan bisa gitu ya, Malik ya Pak Dokter. Kadang kita bisa mencintai sesuatu tapi tidak bisa memiliki. Atau kita bisa mencintai sesuatu yang bukan milik kita. Sesuatu yang bukan milik kita bisa kita cintai, apalagi sesuatu yang kita miliki, Bapak Ibu. Maka kata ahli tafsir, sebesar apa cinta Allah kepada semua miliknya itu. Ya. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi pemahamannya bukan bahasa anak-anak galau ya Bu Tuti. Bisa mencintai tapi tidak bisa memiliki. Bukan itu bahasan kita, itu bukan bahasan kita ya. Bahasan kita adalah kita bisa mencintai sesuatu yang tidak bisa kita miliki. Atau kita bisa mencintai sesuatu yang bukan milik kita. Sesuatu yang bukan milik kita bisa kita cintai, apalagi sesuatu yang menjadi milik kita. Maka kata para tafsir, sebesar apa cinta Allah kepada semua miliknya itu. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Gitu. Nah ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para ahli tafsir membahas tentang Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin, yaitu hari pembalasan ya, yang merajai, yang memiliki hari pembalasan. Kemudian Ibu Bapak sekalian, Allah menyebut namanya di dalam Al-Quran kadang dengan kata Maliki atau Malikun, kadang juga dengan Maliki, ya, tidak menggunakan atau mimnya tidak panjang. Kadang Malik, kadang Malik, Pak Dokter. Makanya Bapak Ibu di surat Al-Fatihah ini, kata Syekh Utsaimin, kita boleh membacanya dengan dua redaksi dan dua-duanya sahih. Ketika Bapak Ibu membaca Al-Fatihah boleh Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Dan dua-duanya itu adalah sahih. Wal qiraatani sahihatani, dan dua-duanya bacaannya sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selama ini Bapak Ibu sering membacanya Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Panjang atau tidak? Yang panjang. Panjang saja, Asep ya, panjang kan gitu. Padahal kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal qiraatani sahihatani. Dua-duanya boleh kita baca karena dua-duanya sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, mimnya panjang, atau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu mimnya pendek. Dua-duanya itu sahih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Allah itu punya dua, kadang punten Bapak Ibu disebut dalam Al-Quran Maliki, ya, panjang, atau Maliki pendek. Dimasukin ke wadahnya. Ya. Nah, kalau kita lihat kalau kajian para ulama kita, Ibu Bapak sekalian, ternyata Pak Dokter ada perbedaan antara Maliki pendek dengan Maliki pemaknaannya. Ya. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, kadang dibaca Maliki panjang, kadang juga dibaca Maliki pendek. Dan ternyata di dalam kajian kebahasaan, dua nama Allah ini memiliki makna yang sedikit berbeda. Kalau dibaca pendek, Bapak Ibu sekalian, itu alladzi yahkum wa la yamlik. Pak Dokter, dia bisa mengatur tapi tidak memiliki. Ya, mengatur tapi tidak memiliki. Kalau dibaca Malik itu adalah alladzi yamliku wa la yahkum, memiliki tapi tidak bisa mengatur.
Sementara Allah punya dua-duanya, maliki dan malik, memiliki dan mengatur. Saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Arti maliki pendek adalah mengatur tapi tidak bisa, tapi tidak memiliki. Contoh misalnya Pak Dokter, sebuah jabatan di perusahaan ya, bisa manajer, bisa apapun. Mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan dan kewenangan untuk mengatur, ya kan? Tetapi tidak memiliki kan? Misalnya punten Bapak Ibu, direktur rumah sakit atau direktur perusahaan ini, mereka mengatur semuanya, tapi kadang tidak memiliki, betul ya? Ada nggak jabatan-jabatan di dalam kehidupan kita yang punya kewenangan mengatur tapi tidak memiliki? Oh, ya. Presiden Bapak Ibu mengatur, tapi dia ini negara ini bukan milik presiden. Tapi kalau dibaca malik panjang itu memiliki tapi tidak bisa, tapi tidak punya kemampuan mengatur. Seperti misalnya Bapak Ibu punya rumah di komplek ya, itu sudah milik kita, tapi kadang nggak boleh diubah-ubah gitu Pak Dokter. Seperti rumah saya di Cherryville, di promosi ya Bu Tuti. Kita sudah memilikinya, tapi format depan rumah itu tidak boleh diubah-ubah Pak Dokter oleh developer. Jadi harus sama begitu. Padahal itu sudah milik saya. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya maliki, pemilik dan pengatur itu. Ya. Paham Bapak Ibu ya? Ada orang yang punya kewenangan untuk mengatur tapi tidak memiliki. Ada juga orang yang memiliki tapi tidak punya kewenangan mengatur. Sementara Allah maliki dan maliki. Allah itu memiliki dan punya kewenangan untuk mengatur. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, itu secara bahasa tentang maliki yang panjang dan maliki yang pendek. Dan dua-duanya adalah nama Allah. Dan kalau Bapak Ibu baca di suratul Fatihah, itu dua-duanya bacaannya sahih, Pak. Ya. Jadi Allah itu Bapak Ibu mengatur apa yang dimilikinya. Termasuk kita ini milik Allah. Jadi Allah berkuasa untuk mengatur semua kehidupan kita. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Makanya saya sudah sampaikan di kajian sebelumnya, apa makna hamba itu? Kan kita ini kan hamba, Bapak Ibu ya, hamba Allah. Salah satu makna hamba Allah itu adalah busur panah. Pak Abdun itu kan busur panah. Kemanapun busur panah melesat, tergantung panahnya, tergantung pemanahnya, Bapak Ibu. Coba saya tanya. Kemanapun busur panah melesat, tergantung panahnya, tergantung pemanahnya. Pemanah tadi. Tergantung pemanah. Ada nggak panah yang minta ini? Abi hoyong kadi itu ayat gitu. Ayah. Makanya hidup kita ini Bapak Ibu karena hamba, jangan kumaha kita, tapi harus kumaha Allah. Ya. Kita ini abdun, Pak. Allah tuh berhak mengatur semua kehidupan kita. Kenapa? Karena kita miliknya. Allah itu malik dan malik, pemilik dan pengatur. Karena kita ini adalah milik Allah, Allah berhak mengatur semua kehidupan kita. Betul Bapak Ibu? Maka tidak boleh protes dengan pengaturan Allah dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita milik Allah loh gitu. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Coba saya tanya kepada Ibu Bapak sekalian, seorang pelukis punya berapa persen kekuasaan terhadap lukisannya? 100%. 100% Bapak Ibu sekalian. Seorang pemahat kursi berapa punya kewenangan persen terhadap kursinya? 100%. Kita ini milik Allah. Punya berapa persen Allah kewenangan untuk mengatur hidup kita? 100%. 100% Bapak Ibu ya. Dan kita ini hamba, busur panah. Kemanapun kita melesat, jangan kumaha kita, tapi harus kumaha Allah begitu. Ada nggak Bapak Ibu seorang pemanah kok itu debat dengan panahnya? Abi nggak dia itu. Nggak ada kan?
Makanya, apa kata ulama? Kalau kita sering protes terhadap pengaturan Allah, itu tanda seorang hamba tidak merasa bahwa dia milik Allah loh. Salam Bapak Ibu ya, salam. Ini memang kajiannya agak dalam ya sedikit. Salam Bapak Ibu. Kita ini milik Allah dan Allah itu punya kewenangan 100% untuk mengatur hidup kita karena kita milik Allah. Maka seorang hamba yang merasa milik Allah, dia harus ridho, diatur segalanya oleh Allah. Makanya kalau ada seorang hamba yang sedikit-sedikit protes, ya Allah kenapa aku begini? Sedikit-sedikit protes, kenapa aku diginiin? Berarti hamba ini tidak sadar bahwa dia itu milik Allah. Allah itu punya kewenangan 100% untuk mengatur hidup kita. Bapak Ibu setuju tidak? Itu Bapak Ibu sekalian. Setuju. Maka hidup kita itu bukan kumaha kita, tapi harus kumaha Allah. Paham Bapak Ibu ya? Makanya Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, inilah salah satu makna dari Malik dan Malik. Allah itu pemilik dan pengatur. Allah mengatur semua yang Dia miliki. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa saja yang Allah miliki di kehidupan ini? Apa saja yang Allah miliki? Semuanya. Makanya Allah berhak mengatur semua miliknya, Bapak Ibu. Betul ya? Bapak Ibu di rumah itu milik kita semua. Kita berhak untuk mengatur semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tanya Bapak Ibu. Ada orang yang dia mengatur dengan baik apa yang bukan miliknya. Dia atur dengan baik sesuatu yang bukan miliknya. Apalagi suatu itu adalah miliknya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya kepada Bapak Ibu, mana yang paling besar Pak energi mengatur? Sesuatu yang bukan milik kita atau sesuatu yang menjadi milik kita? Mana energi besar mengaturnya? Kita ya. Betul, Bapak Ibu. Kita ini milik Allah, Allah yang ngatur. Tapi Bapak Ibu, saya sampaikan, Allah itu tidak akan, kan teorinya begini Pak, seseorang yang memiliki tidak akan pernah merusak apa yang dimilikinya. Betul kan? Seseorang yang memiliki sesuatu, dia tidak akan merusak apa yang dimilikinya. Apalagi sesuatu itu paling berharga di kehidupannya. Ibu Bapak punya sesuatu yang paling berharga di kehidupan kita, Bapak Ibu akan merusaknya tidak? Tidak, Pak. Kita ini milik Allah. Dan Allah mengatakan di dalam banyak ayat, Bapak Ibu, kita ini paling dicintainya. Maka demi Allah, Allah tidak akan pernah merusak sesuatu yang dimilikinya, apalagi paling dicintainya. Siapa itu? Kita, Pak. Maka pengaturan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, demi Allah tidak ada yang akan merusak kita. Betul? Salam Bapak Ibu, salah. Ini bagian akidah ya, bagian tauhid memang harus begini. Saya ulang kembali. Karena khawatir ada Bapak Ibu, itu sudah Ustaz Dedi ngebahas naon. Pak Dokter. Ini bagian akidah ya. Kita memiliki sesuatu, kita akan merawatnya, betul kan? Dan tidak akan pernah merusaknya. Apalagi sesuatu itu yang paling berharga di kehidupan kita dan paling kita cintai. Bapak Ibu kan sok punya HP baru, Pak ya. Saya yakin di casingan, di anti goresan, Pak, digembok, dirantai untuk dirawat. Kenapa HP baru gitu ya? Itu paling berharga dalam kehidupan kita, Pak. Betul kan? Seseorang tidak mungkin merusak apa yang dimilikinya, apalagi sesuatu yang dimilikinya itu sangat berharga di kehidupannya. Betul? Sekarang kita masuk ke akidah kita. Kita ini milik Allah. Allah tidak akan pernah merusak apa yang dimilikinya. Apalagi kita milik Allah yang begitu dicintainya. Maka seluruh pengaturan Allah, ya, demi Allah tidak akan ada yang merusak kita. Maka Bapak Ibu, bermudahlah dan membuka hati yang lapanglah untuk menerima seluruh pengaturan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Gak ada yang akan merusak kita. Semua pengaturan Allah di kehidupan kita ini, Bapak Ibu sekalian, itu cara Allah merawat sesuatu yang sangat dicintainya itu.
Itu harus kuat Bapak Ibu ya. Karena ada seorang hamba yang mengatakan, ya Allah kenapa kau zolim kepadaku? Allah itu saya KB istiwa Bapak Ibu. Ya Allah kenapa kau tidak kabulkan doa-doaku? Ya Allah kenapa kau tidak sembuhkan penyakitku? Selalu banyak bertanya kepada Allah seakan-akan tidak percaya dengan semua pengaturan Allah dalam kehidupannya Bapak Ibu sekalian. Apa kata Ibnu Qayyim? Andaikan Anda tahu seberapa indah Allah mengatur kehidupan kita, kita akan malu karena terlalu banyak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Qayyim Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalaulah kita tahu seberapa indah Allah merawat dan mengatur kehidupan kita, maka kita akan menangis karena betapa malu kita sering bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan, makanya apa kata Amr Khalid Pak Dokter ya dalam Bismikan Nahi itu dalam kitab beliau yang dirujukan kajian kita adalah jangan pernah berkata buruk kepada Allah karena semua yang Allah aturkan dan uruskan dalam kehidupan kita itu semuanya indah dan penuh kebaikan. Kenapa Anda begitu mudah membalas kebaikan pengaturan Allah dan kata-kata buruk Anda kepadanya? Itu kata Amr Khalid Bapak Ibu. Kan kita sering Allah kau zalim. Kenapa kau belum kabulkan doa-doaku? Kenapa kau belum sembuhkan penyakitku ya Allah? Kenapa kau belum berikan aku jodoh ya Allah? Kita selalu banyak suudzon kepada Allah Bapak Ibu. Padahal kalau kita tahu seberapa indah Allah mengatur kehidupan kita, kita akan nangis malu. Karena terlalu sering berkata buruk dan tidak baik kepada Allah dengan pengaturannya yang begitu baik dan indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Allah memiliki kita dan Allah yang mengatur. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Allah mengurus kita, mengatur kita untuk merusak kita, berhak gak? Bapak Ibu, Allah itu mengatur kita untuk merusak hidup kita, berhak tidak? Berhak Pak. Kita ini miliknya, kita nggak punya apa-apa itu. Tapi demi Allah Pak, tidak ada semua yang Allah miliki di semesta ini yang begitu dicintainya kecuali kita. Maka tidak mungkin Allah itu akan merusak apa yang dicintainya, yang menjadi miliknya itu. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani itu Bapak Ibu? Perhatikan, ini salah satu cara Pak Dr. Wedi ya. Bagaimana kita merasakan kita ini adalah ciptaannya satu dari sekian juta ciptaannya. Tapi yang paling Allah cintai dari sekian banyak ciptaannya adalah kita. Betul tidak? Bapak Ibu coba rasakan surat Luqman ayat 20 itu. Saya itu Pak Dokter kalau sudah baca ini kadang suka nangis gitu ya. Karena ketika betapa indah Allah mengatakan dalam surat Luqman itu, Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Masyaallah. Allah mengatakan, tidaklah kau perhatikan bagaimana Allah menundukkan semua yang Dia ciptakan di langit dan di bumi untuk kita itu. Ayat ini Bapak Ibu bisa menjadi salah satu penjelasan. Kita ini ciptaan Allah dan semesta ini ciptaan Allah semuanya. Tetapi semua semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kita itu. Coba rasakan Bapak Ibu itu. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidaklah engkau perhatikan bagaimana Allah menundukkan apa yang di langit dan di bumi ini untukmu. Coba kerasa nggak? Kita ini spesial di mata Allah Bapak Ibu sekalian. Bahkan kata dalam tafsir At-Tabrani tadi kan, sebelum kita tercipta, Allah sudah menciptakan malaikat, betul tidak? Allah sudah menciptakan malaikat dan seisi semesta ini penuh dengan malaikat yang bersujud kepada Allah di siang dan malam dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jangan kepedean, Pak. Kita ini makhluk yang diciptakannya paneri belakangan. Sebelum kita sudah ada malaikat yang Allah ciptakan yang memenuhi seluruh langit dan bumi ini.
Maka tidak ada satu jengkal pun di langit bumi ini kecuali penuh dengan malaikat-malaikat Allah yang bersujud kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Betul tidak? Apa kata Nabi? Dan ketika kita diciptakan oleh Allah, apa yang Allah katakan kepada malaikat itu? Usjudu li Adam. Sujudlah kepada kita. Tuh, bayangkan Bapak sekalian. Betapa indahnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh makhluk-makhluk yang sudah Allah ciptakan terlebih dahulu, yang sepanjang siang dan malam terus beribadah dan bersujud kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya. Allah menyuruh mereka untuk apa? Sujudlah kepada Adam. Bapak Ibu cek di Al-Baqarah itu, usjudu li Adam, fasajadu. Coba Bapak Ibu sekalian. Kita diciptakan, Allah langsung mengatakan kepada para malaikat itu, usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Sespesial apakah kita di mata Allah? Coba Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak boleh ada di antara kita yang merasa sebatang kara, merasa tidak punya arti dan tidak punya apa-apa. Kita ini spesial di mata Allah, Pak. Jangan merendahkan diri, ya. Karena ini tuh Bapak Ibu spesial banget di mata Allah. Jangan pernah merendahkan apa yang Allah spesialkan. Ada nggak di antara kita, Dr. Pututi, merasa tidak berharga, merasa tidak bernilai, ya, merasa tidak ada artinya di muka bumi ini? Anda jangan salah paham. Anda makhluk terspesial loh yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Betul tidak? Sampai-sampai malaikat yang tidak bersujud kepada kita, Allah usir itu. Betul nggak? Bapak Ibu cek Al-Quran tuh. Ada nggak yang tidak sujud kepada kita? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Masajadu, mereka bersujud illa iblis, kecuali Apa Pak? iblis tidak mau bersujud kepada kita. Apa kata Allah? Ihbitu, turun Anda ke bumi. Kebayang Bapak Ibu, Allah mengusir iblis dari surga. Tidak memaafkannya. Allah tidak akan pernah memaafkan. Dan Allah ancam dengan api neraka. Gara-gara apa? Tidak mau sujud kepada kita. Seberapa spesial kita di mata Allah coba. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau saya suka baca Al-Luqman 20 Bapak Ibu, merasa suka malu kepada Allah Bapak Ibu ya. Allah yang begitu indah mengatur kehidupan kita. Bahkan semua yang Allah ciptakan di muka bumi hanya untuk kita. Tapi betapa mudah kita berkata buruk, Pak. Berhati buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'iyadzubillah itu. Coba saya tanya kepada ibu bapak sekalian. Siapakah makhluk yang terburuk yang Allah ciptakan di muka bumi ini? Syaitan. Iblis itu makhluk terburuk itu, betul? Pertanyaan saya, pernah nggak mereka berkata buruk kepada Allah? Lihat hadis Muslim. Wa bi'izzatika wa bijalalika. Mereka bilang apa? Demi keperkasaanmu ya Allah. Demi kemuliaanmu ya Allah. Makhluk yang paling buruk tidak sanggup berkata buruk kepada Tuhannya. Mereka cuma mengatakan, demi keperkasaanmu ya Allah. Demi kemuliaanmu ya Allah. Sementara kita, makhluk yang terindah dan terspesial yang Allah ciptakan. Tapi betapa sering kita berkata buruk kepada Allah. Engkau zalim ya Allah. Engkau pilih kasih ya Allah. Engkau tidak sayang sama aku ya Allah. Wa'iyadzubillah. Nah ini ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Makanya ibu dan bapak, Allah itu pemilik dan pengatur. Allah itu akan mengatur semua miliknya. Sesuatu yang tidak dimiliki, kita bisa mengaturnya dengan baik. Apalagi sesuatu yang kita miliki. Maka rasakanlah itu ketika Bapak Ibu menyebut nama Allah Al-Malik. Allah pasti akan baik dan indah mengatur hidup kita karena kita miliknya. Bukan sekedar miliknya, tetapi kita milik yang paling dicintainya. Maka seindah apa pengaturan Allah dalam kehidupan kita. Masya Allah. Makanya ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau ada orang yang selalu buruk prasangkanya kepada Robnya, selalu buruk kata-katanya kepada Robnya,
maka dia itu secara tidak sadar merasa bahwa dia itu bukan miliknya itu. Betul tidak? Wahyubillah. Dan dia merasa bahwa pengaturan Allah kepada kita itu ada yang buruk. Seakan-akan Allah akan melukai, seakan-akan Allah akan merusak, seakan-akan Allah akan meritikan. Demi Allah nggak pernah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dan kalau kita tahu bagaimana cara indahnya Allah mengatur semua kehidupan kita, kita akan nangis itu. Karena betapa indahnya Allah mengurus merawat kita, dan betapa seringnya kita berkata buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka buruk kepadanya. Baik, kita lanjut Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita masuk Ibu dan Bapak sekalian. Mari kita lihat kalimat ini. Baik. Saya ingin masuk ke sini dulu Bapak Ibu ya sebelum kita masuk ke Al-Qur'annya. Allah itu pemilik dan pengatur. Allah itu pemilik segalanya. Kalau Allah itu Malikul Mulki, pemilik segalanya, penguasa segalanya, yang merajai segalanya. Lalu siapakah kita, Bapak Ibu? Lalu siapakah kita, Pak? Maka kita ini, Bapak Ibu sekalian, kalau semuanya milik Allah, kita ini nggak punya apa-apa. Tuh ya. Makanya dengan kalimat Allah Al-Malik kita akan semakin merasa apa yang kita miliki semuanya adalah titipannya. Karena pemilik sejati semuanya itu adalah Allah. Bahkan kita ini adalah miliknya, Pak. Maka mari belajar Bapak Ibu untuk membangun perasaan apapun yang kita miliki bukan milik kita, tetapi titipan Allah dalam hidup kita. Setuju tidak? Belajar Bapak Ibu ya, titipan Allah dalam hidup kita. Karena pemilik sejati siapa? Allah. Bahkan kita pun milik Allah, Pak. Maka Bapak Ibu, karena semuanya adalah titipannya, ya, dalam kehidupan ini, maka mudahlah untuk menerima segala apapun yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Allah kadang menitipkan bahagia, Allah kadang menitipkan air mata. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surah An-Nazm ayat 43. Annahu adhaka wa abka. Kadang Allah menitipkan kepada kita bahagia, kadang Allah pun menitipkan kepada kita air mata. Maka kalau benar-benar kita hamba Allah, harus mudah menerima titipan air mata dari Allah, sebagaimana selama ini kita mudah menerima titipan bahagia dari Allah. Dua-duanya titipan Allah, Bapak Ibu. Karena di luar sana, banyak hambanya yang begitu mudah dititipi dengan bahagia, tapi begitu sulit dititipi dengan air mata. Padahal dua-duanya adalah titipan Robnya itu. Kita ini hamba siapa, Bapak Ibu sekalian? Karena kalau hamba Allah harus mudah dititipin apapun yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Baik titipan air mata ataupun titipan bahagia. Kita harus mudah menerima titipan air mata dari Allah, sebagaimana selama ini kita mudah menerima titipan bahagia darinya. Kalau Bapak Ibu hanya mudah dititipi kesenangan, tetapi sulit dititipi dengan kesempitan, maka sebetulnya kita bukan hamba Allah, kita hamba kesenangan namanya itu. Hamba Allah itu harus mudah menerima titipan apapun dari Sang pemilik kita. Mari kita beristighfar Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita hanya ingin mudah dititipi dengan bahagia, tetapi sulit, marah-marah, suudon ketika Allah menitipi air mata. Pada dua-duanya titipan Allah itu. Bapak Ibu harus yakin, Allah ketika menitipi bahagia dan menitipi air mata, tidak ada yang merusak kita. Semuanya baik buat kita karena kita sangat dicintainya itu. Maka berbahagialah Bapak Ibu, mudahlah menerima titipan titipan air mata,
bagaimana selama ini kita mudah dititipi bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dua-duanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermuhasabah. Jangan-jangan kita bukan hamba Allah. Jangan-jangan kita ini hamba kesenangan, yang hanya mudah dititipi kesenangan dan tidak mudah dititipi kesulitan. Padahal hamba Allah tidak begitu. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya mudah dititipi kesenangan, dititipi bahagia, dan kita sulit bahkan marah-marah ketika dititipi air mata, jangan-jangan kita tidak percaya dengan kepengurusan Allah dalam kehidupan kita. Seakan-akan ada yang buruk yang sedang Allah urus dalam yang sedang Allah berikan dalam hidup kita. Betul tidak? Nah, itu Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki di kehidupan ini bukan kita sebenarnya pemilik itu, tetapi pemilik sejatinya adalah Allah. Sesuatu yang kita miliki semuanya titipan dari Allah. Betul Bapak Ibu? Maka satu, ini kalimat para ulama. Kalau kita betul-betul memahami Allah Al-Malik, satu, kita akan mudah dititipi apapun oleh Allah, dan kita pun akan mudah ketika sang pemilik mengambil titipannya. Shalom Bapak Ibu ya. Karena semua yang kita miliki itu adalah titipan dari sang pemilik sejati, yaitu Allah. Satu, kita harus mudah apapun yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, baik bahagia, baik air mata, baik anugerah, baik musibah, harus mudah Bapak Ibu. Dan yang kedua, kita pun harus mudah ketika Allah sang pemilik mengambil titipannya. Betul? Pasangan kita itu Bapak bukan milik kita, itu titipan Allah dalam kehidupan kita. Yang suatu saat Allah akan mengambil semua miliknya. Betul? Maka mudahlah untuk menerima ketika sang pemilik mengambil titipannya. Mengambil apa yang dititipkan dalam kehidupan kita. Misalnya Bapak bilang begitu, ya Allah, kenapa kau ambil ibuku? Ya Allah, kenapa kau ambil ibuku? Apa kata Allah? Memang dia ibumu, tapi dia milikku, kata Allah. Aku berhak mengambilnya, karena dia milikku yang aku titipkan dalam hidupmu. Betul Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mengatakan, ya Allah, kenapa kau ambil ibuku? Aku mencintainya, aku merindukannya. Apa kata Allah? Wajar kau merindukannya, karena dia ibumu. Tapi aku lebih merindukannya karena dia milikku, kata Allah. Ini Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat Pak Dokter ya, Masya Allah, ini ada satu ayat di dalam Al-Quran yang saya itu Bapak Ibu sangat yakin kalimat ini cara Allah Pak meringankan beban-beban perasaan hati kita ketika kita merasa banyak kehilangan di kehidupan kita itu. Ketika kita mendapatkan musibah itu. Dan kalimat ini Bapak Ibu, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu kalimat yang Allah ajarkan kepada kita untuk meringankan seberat apapun beban perasaan kita ketika kita mendapatkan musibah, kehilangan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kalimat ini itu meringankan beban-beban perasaan kita, menyembuhkan sedang apapun luka-luka perasaan kita itu. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inna lillahi, apa artinya? Inna lillahi artinya Semuanya semua dari Allah. Segalanya milik Allah, betul? Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kepadanya rojiun, semuanya akan Kembali. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Bapak Ibu saya tanya, sesuatu yang Allah ambil di kehidupan kita itu milik siapa? Milik Allah. Ya sudah Bapak Ibu, itu bukan milik kita. Makanya Allah berhak mengambilnya dan kita jangan merasa sedih ketika kehilangannya. Karena bukan milik kita itu. Setuju tidak?
kesedihan di perasaan kita itu disebabkan karena kita merasa memilikinya. Ketika Allah mengambilnya, kita berat, kita marah-marah, kita sedih. Kenapa? Karena kita merasa memiliki. Padahal itu milik siapa? Lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, kehilangan sesuatu yang bukan milik kita, Pak Dokter, bagaimana perasaannya? Sedih. Saya ulang. Kita kehilangan sesuatu yang bukan milik kita. Bagaimana perasaannya? Harusnya biasa-biasa. Ya udah gitu. Biasa aja. Ini ayatnya. Makanya ayat ini, Bapak Ibu ya, banyak dirasakan oleh orang-orang yang pernah mendapatkan musibah besar. Ternyata kalimat ini menyembuhkan sedalam apapun luka perasaan kita. Kenapa luka itu ada? Kenapa sakit itu ada? Dan kecewa itu ada? Karena salah kita merasa bahwa itu milik kita. Betul? Ketika kehilangan, wah Bapak Ibu kita marah-marah ya. Padahal itu semuanya adalah bukan milik kita tapi milik Allah. Allah mengambil sesuatu yang menjadi miliknya wajar. Wajar. Kita kehilangan sesuatu yang bukan milik kita, Bapak Ibu, seharusnya kita sudah ringan saja kan begitu ya. Dan Bapak Ibu harus tahu Allah itu sangat mencintai kita, tidak akan pernah mengambil sesuatu di kehidupan kita yang tidak kita kira untuk kehilangannya, kecuali Allah siapkan ganti sesuatu yang kita tidak pernah menduga untuk memilikinya. Kalau Allah mengambil sesuatu yang tidak kita kira untuk kehilangannya, pasti Allah menyiapkan ganti dengan sesuatu yang tidak kita duga untuk memilikinya. Itu hebatnya Allah. Padahal semuanya milik Allah. Tapi ketika Allah mengambil miliknya, Allah siapkan ganti yang lebih baik darinya untuk kita itu. Itu maha baiknya Allah dalam kehidupan kita. Makanya Pak Dokter ya, pernah kita sampaikan di kajian sebelumnya, kita harus mulai belajar mengajari hati untuk tidak merasa memiliki. Coba Bapak Ibu lihat ayat ini. Al-Hadid ayat 23. Kita harus belajar mengajari hati untuk tidak merasa memiliki, karena semuanya milik Allah. Dan ternyata kebaikan dari hati yang tidak merasa memiliki, kata Allah, apa Bapak Ibu sekalian? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil mengajari hati untuk tidak merasa memiliki, bahwa hati kita tidak akan pernah terlalu larut dalam kesedihan ketika kita kehilangan, dan tidak akan pernah terlalu gembira, benar-benar euforia, bahkan berbangga-bangga ketika kita mendapatkan. Ini adalah ayat Al-Quran yang mengajari kita untuk belajar mengajari hati untuk tidak merasa memiliki. Kita harus belajar mengajari hati kita bahwa apapun yang ada di kehidupan kita semuanya titipannya. Itu enak di perasaan Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan, la tafrahu, tidak akan terlalu bereforia dalam kebahagiaan sampai kita berbangga-bangga dan berpamer-pamer, betul? Dan ketika kita kehilangan pun, la ta'sau ala ma fatakum, kita tidak akan larut dalam kesedihan yang begitu mendalam. Itulah cara Allah mengajari hati kita dengan namanya Al-Malik. Saya kan pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, tukang parkir, sebanyak apapun mobil yang parkir, dia tidak akan pernah bereporia dalam berbangga-bangga. Kenapa? Karena dia merasa bukan miliknya. Dan ketika satu persatu mobil itu pergi, dia tidak akan pernah bersedih, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak merasa memilikinya itu. Itu keren tukang parkir, Pak Dokter. Tukang parkir, Bapak Ibu, mobil banyak, biasa, dia tidak akan sombong, dia tidak akan pamer. Kenapa? Karena dia merasa bukan miliknya. Ketika satu persatu mobil hilang, apakah dia bersedih? Tidak. Dia santai. Dia cool. Kenapa? Karena dia merasa tidak memilikinya. Maka belajarlah hati kepada
Tukang parkir. tukang parkir. Gitu ya. Gini Pak Dokter ya, Masya Allah ya, ini memang salah satu kesalahan kita. Pernah nggak Bapak Ibu itu bertanya kepada Allah ketika Allah menitipkan kebahagiaan dalam hidup kita? Pernah bertanya nggak? Ya Allah, kenapa kau titipkan bahagia dalam hidup? Pernah nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak. Tapi kita sering bertanya kepada Allah ketika Allah menitipkan air mata itu. Coba Bapak Ibu. Kita ini hamba yang memang kayak nggak baik gitu ya. Ketika Allah menitipi bahagia, kita jarang bertanya, ya Allah kenapa kau bahagiakan aku? Pernah nggak? Tidak. Tapi kalau Allah menitipkan air mata, kita terus bertanya, ya Allah kenapa kau bikin aku menderita? Kenapa kau berikan aku musibah seberat ini? Kenapa kau uji hidup aku? Padahal dua-duanya titipan Allah, Allah berhak loh Bapak Ibu sekalian. Iya enggak? Wahyazubillah itu. Ya. Ini salah satu kesalahan kita Bapak Ibu sekalian. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Maka ini kenapa Bapak Ibu saya sampaikan kalimat-kalimat ini ya. Ini untuk memberikan sebuah pemahaman keimanan yang begitu indah dari nama Allah Al-Malik ya. Karena kalau orang Bapak Ibu ketika memiliki gak bisa sederhana hidupnya itu. Ingin memperlihatkan kepada orang, ya kan? Ingin berbangga-bangga itu. Dan memang apalagi dibantu dengan media sosial Bapak Ibu ya. Media sosial itu menjadi alat untuk kita memperlihatkan kesempurnaan hidup kita, ya enggak? Itu Bapak Ibu. Orang itu kayak merasa tidak sempurna kebahagiaannya kalau belum memperlihatkan kepada yang lainnya itu. Dan menjadikan media sosial sebagai cara bagaimana memperlihatkan kesempurnaan hidupnya. Karena dia merasa memiliki kan begitu ya. Namun ketika Allah mengambil sesuatu dari kehidupannya, dia larut dalam kesedihan sampai marah-marah dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kan saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, orang bahagia itu sibuk bersyukur bukan sibuk upload tuh. Ya. Orang yang sejati dalam kebahagiaan tidak sibuk mengupload kesempurnaan, tetapi bersyukur dan apa yang telah Allah berikan itu. Bapak Ibu selama ini sibuk bersyukur dengan apa yang Allah berikan atau sibuk mengupload tentang kesempurnaan hidup kita? Ayo, mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Ngupload terus. Ya, Pak. Lagi di ini foto diupload, lagi di sini. Kita ini Bapak Ibu kadang hidup kita palsu begitu ya. Di setiap media sosial wajah-wajah kita penuh dengan senyuman, padahal hatinya penuh penderitaan. Pak Dokter ya, kayaknya kita tuh nggak sempurna kalau belum mengupload tentang kesempurnaan kita sedang ada di mana, sedang punya apa begitu ya. Padahal orang yang bahagia orang sejati dalam kebahagiaan, dia akan sibuk bersyukur dan apa yang Allah anugerahkan, bukan sibuk mengupload segala kesempurnaan. Coba Bapak Ibu lihat di Facebook saya, di Instagram saya Bapak Ibu. Saya tuh jarang pernah mengupload karena memang jadi curhat gitu. Kan tegaduh nanaon lah gitu. Aduh, ini Bapak dan Ibu ya. Ini pentingnya kita mengajari hati untuk tidak memiliki dari Allah Al-Malik. Makanya kalau ditanya ini milik siapa? Belajarlah untuk sering mengatakan lillahi fiyadi. Ini milik Allah yang sedang Allah titipkan dalam hidupku. Ya, lillahi fiyadi. Ini milik Allah yang sedang Allah titipkan untuk dalam hidupku. Ajari Bapak Ibu begitu ya. Baik. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makna dasar dari Allah Al-Malik. Saya Pak Dokter sebelum membahas lebih jauh ingin mengulas kembali satu ayat yang begitu indah ya. Di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 26.
Dan kita sering baca kalimat ini, Bapak Ibu ya, surat ini atau ayat ini di setiap bukrotan wa asya, di setiap pagi dan petang, karena ayat ini menjadi salah satu zikir yang terus kita dawamkan setiap hari, yang kita baca di pagi dan di petang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah lah malikal mulk, pemilik segalanya, yang merajai segalanya. Bapak Ibu, yang disebut dengan yang merajai segalanya itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kerajaan apapun yang Allah miliki, Pak, itu tidak akan pernah hilang dari genggamannya. Ya. Apapun yang Allah miliki tidak akan pernah hilang dari genggamannya. Sementara apapun yang seorang hamba miliki, kadang selalu hilang dari genggamannya. Betul tidak? Kalau Allah tidak akan pernah kehilangan apa yang dimilikinya. Sementara kita kadang kehilangan apa yang merasa kita miliki. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang Allah miliki, memang itu dari kekuasaannya. Namun apa yang kita miliki, itu pemberian darinya. Betul Bapak Ibu? Ada nggak di antara kita yang kehilangan kekuasaan Bapak Ibu sekalian? Bisa itu. Bisa dia meninggalkan kekuasaan atau kekuasaan meninggalkan dia kan? Betul Pak Dokter? Apa-apa. Maka kita tidak layak disebut dengan malikal mulk, kita mah. Allah yang berhak. Kenapa? Allah tidak pernah kehilangan kekuasaannya. Sementara kita kadang kehilangan kekuasaan, kadang kekuasaan meninggalkan kita. Contoh, Ustadz, apa yang disebut dengan orang meninggalkan kekuasaan? Dia mati. Betul tidak? Atau kekuasaan meninggalkan dia tidak terpilih lagi, kan bisa. Sementara Allah tidak akan pernah kehilangan kekuasaannya dan tidak akan pernah luput dari apa yang dia miliki. Sementara kita, Bapak Ibu, Masya Allah ya. Dan lihat ayat ini Bapak Ibu. Semua kekuasaan yang ada itu pemberian darinya. Betul? Maka siapa yang berhak disebut dengan Malikul Mulk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini menarik Bapak Ibu sekalian. Allah berbicara tentang kekuasaan. Allah yang memberikan kekuasaan dan Allah yang mencabut kekuasaan. Betul Bapak Ibu sekalian? Dan Allah berbicara tentang, lihat Bapak Ibu di sini, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Mari Bapak Ibu lihat. Allah yang memberi kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan. Allah yang memberikan kemuliaan, Allah pun yang memberikan kehinaan. Kenapa dua tema ini dibahas dalam satu ayat Bapak Ibu? Allah yang mengatakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan kekuasaan, belum tentu Allah itu sudah memberikan kemuliaan. Dan ketika Allah mencabut kekuasaan, belum tentu Allah sedang memberikan kehinaan. Kadang Allah memberikan kekuasaan untuk memberikannya kehinaan. Kadang Allah mengambil kekuasaannya untuk memberikan kemuliaan. Itu Bapak Ibu. Ini indahnya ayat Al-Quran itu. Ya. Kekuasaan belum tentu tanda sebuah kemuliaan. Dan dicabutnya kekuasaan belum tentu tanda sebuah kehinaan. Kadang Allah menghinakan orang dengan memberikannya kekuasaan. Namun kadang Allah memuliakan seseorang dengan mencabut kekuasaan. Itu Allah Bapak Ibu sekalian. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ada nggak orang-orang yang makin punya kuasa tapi makin hina? Ada nggak Bapak Ibu? Itu Banyak. ada. Ada nggak orang yang makin banyak kehilangan kuasa tapi dia makin mulia?
Ada. Banyak. Maka jangan pernah Bapak Ibu, jangan pernah mengatakan seseorang ketika diberikan kekuasaan itu tanda sebuah kemuliaan dari Allah. Dan jangan pernah mengatakan ketika orang dicabut kekuasaannya itu tanda Allah menghinakannya. Jangan Bapak Ibu. Kadang Allah memberi kekuasaan untuk menghinakannya. Dan Allah mencabut kekuasaannya untuk memuliakannya. Betapa banyak orang yang saat ini sudah kehilangan jabatan, tetapi hidup penuh dengan kemuliaan. Dan betapa orang saat ini memiliki banyak jabatan, hidup penuh dengan kehinaan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, mana yang Bapak Ibu pilih? Diberikan kekuasaan, namun kita penuh kehinaan, atau diberikan kekuasaan tapi kita penuh dengan kemuliaan biar cepat? Mudah-mudahan kita semua Prof. Heri ya, hamba-hamba Allah yang diberikan kekuasaan untuk semakin memuliakan kehidupan kita. Ya. Tapi Bapak Ibu, jangan salah paham kepada orang-orang yang saat ini diambil jabatannya, diambil dunianya, makin mulia hidupnya bersama Allah, jangan pernah menghinakan orang seperti ini. Kalau Allah sudah melupakan seorang hamba, Allah berikan dia banyak kekuasaan untuk menghinakannya. Namun kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah ambil sebagian kekuasaannya untuk memuliakan kehidupannya. Itu Allah Bapak Ibu. Masya Allah. Jangan heran, kekuasaan tak selalu satu paket dengan kemuliaan. Dan diambilnya banyak dunia kita, belum tentu satu paket dengan kehinaan, betul? Ustadz, Allah tuh sekarang sedang menghinakan aku, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Belum tentu itu menjadi sebuah musibah, kalau semua kehilangan itu membuat kita makin bahagia hidup bersama Allah. Makin dekat dengan Allah. Kan saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan salah paham. Kalau Allah mencintai kita, Pak, jangan diukur urusannya dunia terus. Allah tuh kalau mencintai kita, Pak, dipastikan akan bahagia di surga itu, bukan bab dunia itu. Kalau tanda cinta Allah itu bab dunia, berarti Allah itu sayang sama Qarun, sama Fir'aun, Pak, yang pernah menguasai setengah dunia itu. Jangan pernah mengukur cinta Allah itu dengan dunia, Bapak Ibu. Itu salah, Pak. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, itu urusannya bukan bab dunia, tetapi Allah memastikan dia untuk bahagia sampai ke surga itu. Kalau cinta Allah, Pak Dokter, ukurannya dunia, berarti Qarun itu yang dicintai oleh Allah. Berarti Fir'aun itu disayang sama Allah, Pak. Karena dia pernah menguasai setengah dunia, betul tidak? Justru orang-orang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Jangan pernah ukur dunia, Bapak. Makanya kalau kita semakin banyak yang kehilangan dari dunia, tetapi makin bahagia hidup bersama Allah, makin nikmat ibadah dengan Allah, itu cara Allah mencintai kita. Masya Allah. Sebuah keberlimpahan dunia tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau membuat kita makin jauh dari surga itu. Dan ujian-ujian kehidupan di dunia jangan pernah disebut dengan musibah kalau semua itu mengantarkan kita bahagia bersama Allah dan semakin dekat ke pintu surga. Tuh sekalian. Ini harus betul-betul mindset ini harus diubah Bapak Ibu ya. Kemiskinan adalah sebuah kekayaan kalau kita makin dekat dengan Allah. Namun kekayaan itu sebuah kemiskinan kalau kita makin jauh dari Allah. Namanya itu kalimatnya Bapak dan Ibu ya. Allah Al-Malik. Baik, saya ulang lagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, dari kalimat ini. Kenapa Allah dalam satu ayat membahas tentang diberi kekuasaan, dicabut kekuasaan, dimuliakan, dihinakan? Allah yang mengatakan kepada kita bahwa diberikan kekuasaan belum tentu tanda sebuah kemuliaan. Dan dicabutnya sebuah kekuasaan belum tentu tanda sebuah kehinaan. Kadang Allah itu sebaliknya. Memberikan kekuasaan untuk lebih menghinakannya. Dan mencabut kekuasaan untuk lebih memuliakannya.
Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kesimpulannya adalah kekuasaan yang kita miliki dunia ini, Pak, itu kehinaan kalau kita makin jauh dari Allah. Namun betapa banyak yang hilang di dunia ini itu kemuliaan kalau kita makin dekat dengan Allah. Tuh, lihat pasangan kita, Bapak dan Ibu, lihat anak-anak kita. Kalau mereka makin terbuka dunianya, namun makin jauh dari Robnya, itu kehinaan itu. Seorang suami makin tinggi jabatannya, makin jauh dari rumah Allah, itu hina, Bapak Ibu. Itu hina. Ya, karena ada orang berpikir, oh suami saya jabatan, oh anak, wah itu. Ketika ada keluarga kita makin mendapatkan dunianya, tapi makin jauh dari Robnya, makin jauh dari rumah Robnya, itu hina, Bapak Ibu sekalian. Namun sebaliknya, ketika ada yang hilang dari dunia pasangan kita, namun membuat dia makin dekat dengan Allah, itu kemuliaan, Bapak Ibu. Kita jangan salah berpikir terkait dengan masalah ini. Jangan pernah berbangga dengan kehebatan dunia pasangan kita, kalau semua itu membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Susah ke masjid, susah tilawah, susah ngaji, Pak, susah dekat dengan Allah. Itu kehinaan, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya kemuliaan dan kehinaan sangat bergantung kepada seberapa dekat, seberapa indah, seberapa bahagia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini Ibu dan Bapak terkait dengan Pak Dokter, saya belum ngebahas 2 tema lagi besar, tapi ini sudah jam ini ya. Saya baru malah berfokus kepada judul ya, belum kemana-mana. Kita lihat dulu. Judul aja udah cukup, Ustaz. Ya, ini sudah Membahas judul aja udah cukup. ada 2 bahasan tentang siapa Allah Al-Malik yang belum saya sampaikan. Ini baru slide ke-7, kita ada 21 slide nih Pak Dokter. Masya Allah. Kita bikin 2 sesi saja, Ustaz. 2 sesi aja Pak Dokter ya? Ya. Baik, karena kan kita 10 menit tanya jawab ya. Ya. Jadi Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kesimpulannya ini masih mukadimah. Saya mohon maaf agak terlalu lama ketika membahas masalah makna harfiah ya, dari bahasa Al-Malik itu. Jadi Ibu dan Bapak, saya ulang kembali sedikit Pak Dokter ya. Ya. Ketika Allah berbicara tentang Al-Malik, itu sebelumnya berbicara tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya begitu. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, seseorang bisa mencintai apa yang bukan miliknya, maka seberapa dalam cintanya kepada sesuatu yang menjadi miliknya. Itu satu pertama. Kita ini milik Allah Bapak Ibu ya. Maka sehebat apa cinta Allah kepada kita itu. Kita aja bukan milik kita tapi bisa mencintai, apalagi sesuatu itu menjadi milik kita. Maka rasakan betapa hebatnya cara Allah mencintai kita karena kita ini adalah miliknya. Yang kedua, seseorang yang memiliki akan indah dalam merawat miliknya. Apalagi sesuatu yang dia miliki itu sangat berharga dalam hidupnya. Betul? Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kita ini makhluk yang sangat dicintainya. Maka rasakan seberapa indah dan hebatnya bagaimana cara Allah mengurus kehidupan kita. Jangan pernah suudzon dan berburuk sangka Bapak Ibu ya. Karena tidak ada kamus Allah merusak, mencelakai, menyakiti, dan menderitakan kita. Tidak ada. Kita memiliki sesuatu yang dicintai di kehidupan ini, pasti kita rawat dengan baik. Apalagi sesuatu itu begitu bernilai di kehidupan kita dan paling kita cintai. Kita begitu bernilai di mata Allah dan begitu dicintai Allah. Yakinlah, dalam pengurusan Allah tidak ada yang akan melukai dan menyakiti kita. Bahkan semuanya adalah cara indah Allah dan cara hebat Allah merawat dan mengurus kehidupan kita. Maka mudahlah untuk diurus dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah itu pemilik. Termasuk kita juga dimiliki oleh Allah.
Berarti kita ini Bapak Ibu tidak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah. Maka apapun yang ada di kehidupan kita itu titipan dari Allah, maka mudahlah dititipi apapun oleh Allah, dan mudahlah untuk ikhlas ketika Allah sang pemilik sedang mengambil sedang mengambil miliknya dari kita. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Nah itu. Kalau kita sering mengajari hati untuk tidak merasa memiliki, tidak akan pernah euforia dalam kebanggaan ketika kita mendapatkan, dan tidak akan pernah larut dalam kesedihan ketika kita kehilangan. Itulah Allah sampaikan di surat Hadid ayat 23. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan banyak kekuasaan dalam kehidupan kita, itu belum tentu tanda sebuah kemuliaan. Dan ketika Allah mengambil apa yang kita titipkan kepada kita pun bukan tanda sebuah kehinaan. Kadang Allah memberikan banyak dalam kehidupan seseorang untuk menghinakannya. Dan kadang Allah mengambil banyak dari seseorang untuk memuliakan kehidupannya. Maka Bapak Ibu, kemuliaan dan kehinaan jangan ukurannya dunia. Jangan ukurannya dunia. Banyak kehilangan, tapi membuat kita makin bahagia bersama Allah, itu cara Allah memuliakan kita. Namun ketika kita banyak dunia, semakin jauh dari Allah, itu cara Allah menghinakan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kemiskinan itu adalah kekayaan kalau membuat kita makin dekat dengan Allah. Dan kekayaan itu adalah kemiskinan kalau membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih baru judul, dan nanti kita akan perdalam kembali di pertemuan berikutnya. Baru 7 slide, kita punya 21 slide Pak Dokter. Saya persilakan kepada Pak Dokter Wedi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khair Pak Ustadz Dedi. Tabarakallah fiik. Kajiannya sangat luar biasa, baru judul memaknai satu kata saja, baru 7 slide, sudah sangat jelek ya. Masya Allah Pak Ustadz. Belum ke pemanaan Pak Dokter ya, mohon maaf. Ya betul. Kalau kita membahas satu kajian tauhid itu kan, aduh luar biasa ya dalamnya gitu. Dari apa yang sering kita ucapkan, yang kita bacakan ya di dalam surat Al-Fatihah gitu kan. Kalau tidak memahami makna kan rasanya hambar ya. Tapi ketika sudah memahami makna yang sampaikan tadi Ustaz Dedi, cukup bergetar banyak hal-hal yang boleh kata kita banyak lupa, hilaf ya, bahwa apa yang kita miliki hanya sebelah titipan. Baik Bapak Ibu, Prof semua, kita buka sesi diskusi untuk pertanyaan. Silakan untuk bertanya langsung raise hand atau mau chat. Prof Heri ada yang ingin disampaikan Prof? Boleh saya. Sebelum tanya jawab mungkin kita akan mendengarkan dulu mungkin dari Prof ya, kalau ada yang mau kalau kita bisa. Terima kasih Pak Dedi, sangat menyentuh ya. Betul-betul, jadi ini ingat pada diri saya sendiri ya. Karena saat ini makin sibuk dengan ada penugasan dan sebagainya, sehingga waktu untuk mengingat ataupun terhadap Allah itu makin berkurang. Jadi akhirnya menghinakan ya artinya. Jadi kita itu. Jadi saya memang tersentuh dengan ini. Kemudian yang kedua adalah bila kita memohon ya doa kepada Allah SWT bahwa ternyata tidak ditepati, maksudnya tidak berhasil gitu ya. Sedangkan kita itu adalah milik Allah. Jadi artinya kita tidak harus berhenti berdoanya atau bagaimana begitu ya, karena sesuatu yang tidak berhasil artinya mungkin Allah mencintai kita, bahwa doa itu tidak perlu dikabulkan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tabarakallah fiik Prof Dedi, Pak Ferry ya. Silakan Ustaz Dedi. Baik, jazakumullah khair Pak Prof bisa membersamai kajian Sahabat Surga sore hari ini. Semoga senantiasa dalam kesehatan, keberkahan Prof. Masya Allah, saya sangat berbangga Sahabat Surga sore hari ditemani oleh seorang guru besar ya, soal guru kita semua, Prof Heri, dan mudah-mudahan Prof Heri tidak bosan untuk terus membimbing kita semua, Insya Allah. Masya Allah, taib.
terkait dengan doa Pak Prof ya, ini pernah kita sampaikan di Allah Al-Mujib ya. Jadi doa itu ketika kita memahami Allah Al-Mujib, itu maknanya bukan Allah yang sekedar mengijabah doa, tetapi Allah yang satu mencintai orang yang berdoa. Allah tuh tahu kalau kita tidak berdoa, Allah itu tetap tahu tentang apa yang kita minta itu. Bahkan Allah memberi tanpa kita minta. Bahkan apa yang tidak Allah beri tanpa kita minta lebih banyak daripada apa yang Allah beri yang kita minta. Kan begitu Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu renungkan dalam kehidupan ini. Semua yang kita miliki dalam kehidupan ini, banyak yang kita minta, banyak yang tanpa kita minta. Permintaan kita kepada Allah bisa dihitung dengan jari. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, nggak mungkin kita bisa menghitungnya itu. Betul Bapak Ibu ya. Allah tahu apapun yang kita minta, yang kita inginkan tanpa kita minta. Tapi kenapa Allah nyuruh kita berdoa? Karena Allah begitu mencintai orang-orang yang berdoa. Sampai Rasul mengatakan, "Mayyas'alullaha yaghdab alaih." Siapa yang jarang berdoa kepada Allah, Allah marah dan murka kepadanya itu. Itu ancaman Rasulullah terkait dengan orang-orang yang jarang minta kepada Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah itu murka dan marah kepada orang yang jarang minta? Karena Allah tahu kita ini banyak kebutuhan kepadanya, tapi jarang minta, kesannya sombong itu. Makanya Allah tuh Bapak Ibu saking cintanya kepada yang berdoa, doa ibadah. Allah jadikan doa itu sebagai ibadah pada Pak Prof. Kadang permintaan kita belum tentu langsung Allah kabulkan, tetapi kita pasti sudah mendapatkan pahala dari doa itu. Karena doa itu adalah ibadah. Saking Allah mencintai yang berdoa itu. Masya Allah Bapak Ibu ya. Jadi Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemudian hadis Nabi mengatakan, tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Namun kita harus paham, cara Allah mengabulkannya itu memang dengan cara-cara terbaik yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Satu, kata Nabi, Allah langsung berikan apa yang kita minta, kalau itu baik buat kita. Namun kalau tidak baik, Allah tidak akan pernah perkenankan. Dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya kadang Pak Prof, apa yang Allah berikan tidak sama dengan apa yang kita pintakan. Ya kan? Karena apa? Karena ketika kita meminta sesuatu, boleh jadi itu tidak baik buat kita. Namun ketika Allah memberikan sesuatu, itu pasti baik buat kita. Makanya antara permintaan dan pengabulan kadang tidak sama itu. Ya gitu. Kita minta rezeki, Allah kasih kesehatan. Kan gitu kadang gitu Prof ya. Allah kadang menahan apa yang kita pinta, namun Allah pasti memberi apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Yang kedua, kata Nabi, cara Allah mengabulkan doa kita dengan menyimpannya sebagai tabungan kelak di akhirat. Maka tidak ada yang tidak dikabul. Mungkin Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah simpan semua itu untuk tabungan kelak di akhirat itu. Boleh jadi Bapak Ibu, ada di antara kita yang ke surga, karena timbangan kebaikannya begitu banyak dari doa-doa yang tidak Allah kabulkan di dunia. Salam Bapak Ibu. Boleh jadi ada di antara kita yang akan masuk surga karena timbangan kebaikannya begitu banyak dari doa-doa yang tidak Allah kabulkan di dunia. Allah simpan semuanya tabungan kelak di akhirat. Mungkin Bapak Ibu doa-doa kita tidak membahagiakan kita di dunia, tetapi pasti membahagiakan kita di akhirat. Karena semua doa-doa itu Pak Prof itu menjadi tabungan-tabungan kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita. Itu kata Nabi di hadis Muslim. Masya Allah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara Allah mengabulkan doa kita adalah dengan menghindarkan musibah yang seharusnya itu menimpa kita. Ketika ada musibah-musibah yang akan menimpa kita, kemudian kita berdoa kepada Allah, boleh jadi apa yang kita pinta tidak Allah kabulkan, namun Allah mengabulkannya dengan menghindarkan kita dari berbagai musibah itu. Boleh jadi Bapak Ibu kita saat ini sehat, boleh jadi saat ini kita, Pak Dokter ya, terbebas dari berbagai musibah, itu berkat doa-doa yang kita pintakan kepada Allah.
Itu cara Nabi menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Jadi kesimpulannya, tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Namun Allah begitu tahu bagaimana cara terbaik untuk mengabulkan doa-doa kita yang begitu kita butuhkan dalam kehidupan ini. Itu mungkin Prof ya, sedikit kaitan terkait dengan Allah Al-Mujib. Sehat berkah selalu Prof Heri. Salam batos buat Ibu. Terima kasih. Masya Allah. Ya, cekap Pak Prof Heri? Ya, Ya, baik. Terima kasih Prof. Ustadz Edi. Ustadz, izin saya ingin mungkin karena belum ada bertanya, saya ingin sedikit bertanya Ustadz. Berkaitan dengan titipan tadi yang disampaikan oleh Ustadz ya. Memang terkadang kita sebagai manusia itu rasanya sulit ya menerima apa yang kita miliki yang tadi disebutkan adalah titipan ketika titipan tersebut diambil. Iya. Kemudian apakah ya pastinya seorang manusia sangat manusiawi sekali untuk kemudian bersedih gitu kan ya. Yang pertanyaannya adalah sedih yang seperti apa yang masih dipersyaratkan oleh syariat dan Baik. kenapa manusia itu masih sulit untuk menerima kenyataan ya mendapatkan titipan tersebut diambil. Demikian Ustaz. Baik, terima kasih Pak Dr. Wedi. Satu, Pak Dokter, saya punya buku tentang air mata Rasulullah ya. Bukunya tipis sih, makanya agak sulit dicari. Nantilah saya ya. Susah ya. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu jangan dikira tidak pernah menangis karena kesedihan Pak Dokter ya. Bahkan beberapa riwayat Nabi itu meneteskan air mata ketika kehilangan putra tercintanya kan yang meninggal gitu ya. Ada beberapa air mata Rasulullah itu adalah wujud dari kesedihan yang begitu mendalam di hati Rasulullah. Ketika kehilangan istrinya kan Khadijah ya, pamannya itu, maka disebut dengan amul huzni, tahun duka cita yang begitu mendalam di hati Rasulullah. Dan kesedihan Rasulullah itu begitu banyak Bapak Ibu dalam kehidupannya yang mewarnai perjalanannya, bahkan sampai memuncahkan air matanya itu. Itu setingkat Nabi Pak Dokter. Andaikan itu dilarang, ya Nabi tidak akan pernah begitu. Maka pada akhirnya kesimpulannya adalah ada dua Bapak Ibu. Ada air mata yang namanya itu masyru'iyah, menaluri manusia ketika dilanda kesedihan. Tapi juga ada air mata yang dilarang dalam syariat. Bagaimana cara membedakannya Pak Dokter? Cara membedakannya adalah kalau air mata itu jatuh Pak, tetapi kita betul-betul menerima ridho, menerima skenario Allah kan, menerima dengan takdir yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Misalnya air mata jatuh gara-gara kehilangan, gara-gara apa. Air mata ini kan menetes, itu belum tentu kita tandanya tidak menerima ketentuan Allah kan Pak Dokter. Masa Nabi itu tidak ridho dengan keputusan Allah sampai jatuh air matanya? Itu manusiawi, boleh kita menangis. Tetapi ketika air mata itu Bapak Ibu dibarengi dengan buruk sangka sama Allah, tidak menerima ketentuan Allah, marah-marah kepada Allah, Pak Dokter, itu yang dilarang di dalam syariat. Orang yang menangis itu belum tentu tidak menerima keputusan Allah. Itu manusiawi. Dia menerima, tetapi perasaan kesedihan tidak bisa dihindarkan karena kita manusia punya perasaan, Pak Dokter. Nabi itu nangis ketika kehilangan putranya itu yang sangat dicintainya itu kan. Nangis waktu itu ya, ketika kehilangan Abdullah itu ketika meninggal itu. Bahkan ada beberapa kisah tentang air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu masyru'iyah, Pak. Itu dibolehkan dan itu naluri manusia, wajar. Namun ketika kesedihan itu dibarengi dengan tidak menerima keputusan Allah. Marah-marah kepada Allah, Pak Dokter. Kemudian meratap-ratap saking tidak menerima apa yang terjadi. Itu yang dilarang di dalam syariat. Ya, itu di dalam syariat. Makanya boleh kita menangis, tetapi periksa hati kita, nerima nggak dengan segala keputusan Allah itu? Nah gitu Pak Dokter. Maka itu dibolehkan dan itu manusiawi. Kenapa disebut manusiawi? Memang manusia begitu ya Pak Dokter ya. Kehilangan sedih itu wajar gitu. Justru kalau kita kehilangan malah happy gitu Pak Dokter.
Malah tidak ada perasaan sedih, tapi jangan-jangan kita kurang normal kan gitu Pak Dokter ya. Itu sangat manusiawi Bapak Ibu. Yang tidak boleh adalah dibarengi dengan berputus asa, berburuk sangka, berakhlak tidak baik kepada Allah, marah-marah, bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi-kondisi air mata yang mamnu'iyah yang dilarang di dalam syariat dan kesedihan yang tidak dibolehkan dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nuhun. Ini pertanyaannya ada 2, tapi saya izin Bu Yuniarti saya persilakan pada Teh Wina aja ya. Bu Yuniarti sudah sering bertanya ya. Teh Wina dari Sumedang dipersilakan untuk bertanya. Ini karena waktu juga ya, jadi saya izin untuk hanya 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan singkat Teh Wina. Punten. Jazakumullah kesempatannya Pak Dokter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Teh Win, sehat selalu. Alhamdulillah, hapuntenna Ustaz off cam. Iya, apa-apa. Yang mau saya tanyakan mudah-mudahan dipahami. Saya juga sebenarnya redaksinya rada bingung Ustadz ini teh. Yang Kan bertanya dalam bingung apalagi yang jawab ya. dalam doa kan ada ya Ustadz, Allah itu khairul munzilin, sebaik-baik pemberi tempat itu. Tempat tinggal ya. Tadi di ayat yang tadi bahwasannya Allah juga mungkin memberikan sebuah tempat atau kedudukan itu justru mungkin Allah juga menghinakan seseorang, gitu ya Ustadz ya. Nah, korelasi dari kedua itu untuk memahaminya gimana ya Ustadz? Itu berarti apakah ketika dia ditempatkan tapi dengan tujuan justru Allah menghinakan dia, apakah itu pun khairul munzilin gitu Ustadz? Baik. Jazakumullah Ustadz. Baik, afwan Teh Win, 1 itu dari Al-Qur'an ada panduan dari Al-Qur'an bagaimana cara kita berdoa ketika punya rumah baru kan begitu ya. Ataupun ketika punya sesuatu yang baru di kehidupan kita, maka Allah membimbing kita untuk doa dengan doa yang sangat indah ya. Jadi doa yang Allah ajarkan itu adalah Allahumma anzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzalin kan begitu Teh Win ya. Itu doa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Jadi meminta kepada Allah untuk menghadirkan keberkahan ya di tempat kita, di tempat tinggal kita, dan Allah sebaik-baik pemberi tempat tinggal kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini bertentangan nggak dengan Allah memberikan sesuatu kepada orang atau menghinakan kan begitu Teh Win? Ya, maka doa itu memandu seseorang ketika dia mendapatkan anugerah dari Allah yang menghadirkan kedekatan dengannya. Itulah keberkahan kan yang Allah sampaikan di surah Al-A'raf ayat 96. Jadi doa itu memandu kita dengan apapun yang kita miliki, membuat kita justru makin dekat dengan Allah. Maka mudah-mudahan di setiap Allah memberikan dunia ini, membuat kita makin bahagia hidup bersama Allah, makin dekat dengan Allah kan begitu. Maka doa tadi memandu Teh gitu. Kan doa tadi sebetulnya secara harfiah yaitu secara harfiah kan bab rumah ya, bab tempat tinggal. Tapi secara makna luas mungkin segalanya kan yang Allah berikan dalam kehidupan kita termasuk jabatan dan seterusnya. Jadi doa itu Allah itu sebaik-baik pemberi pemberi, sebaik-baik pemberi kekuasaan, sebaik-baik pemberi pemberi tempat tinggal, agar semua yang Allah berikan itu menjadi keberkahan. Maka salah satu doanya ini gitu loh Teh Win. Ya. Ini sebetulnya tidak bertentangan, malah bagaimana caranya semua yang Allah berikan dalam kehidupan kita menjadi berkah kan begitu. Ya kan? Doanya tadi Allahumma anzilni mungzalan mubarakan dan seterusnya begitu. Karena kalau tidak dipandu dengan doa ya Teh, karena khawatir, karena an-ni'mah tajlibul ma'asi. Kadang berbagai kenikmatan menghadirkan berbagai kemaksiatan. Banyak sekali kemaksiatan yang dilahirkan dari sebuah kenikmatan. Maka dipandukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kan gitu Teh Win ya. Salah satu doanya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita banyak beristighfar.
agar segala kenikmatan yang Allah berikan tidak berbuah menjadi sebuah kemaksiatan dalam kehidupan. Karena kalau kita tidak pandu itu, betapa banyak kemaksiatan yang terlahir dari sebuah kenikmatan. Di antaranya sombong, ya kan? Pamer, merendahkan orang lain, kan? Makin jauh dari Allah, makin lupa dengan masjid, makin lupa dengan itu kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah berikan, yang dihadirkan dari kenikmatan yang Allah berikan kalau kita tidak pandu dengan doa-doa terbaik. Maka bagaimana rumah ini menjadi berkah, bagaimana jabatan kita menjadi barakah, bagaimana dunia kita menjadi berkah, ya salah satunya doanya tadi, Allahumma anzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzalin. Kan begitu tahwinnya. Itu panduan dan tidak bertentangan. Seperti itu. Naam, wallahu a'lam bishawab. Sehat selalu tahwin. Mohon tahwin. Mohon Pak Iya, Ustadz. baik. Baik, Ustadz, Prof, dan Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga Ustadz ya, jadi ini sudah mau mendekat maghrib. Sebetulnya masih betah, tapi karena waktu Pak Dokter, aduh maaf. Ini dipotong Baik, juga belum selesai. Baik, insya Allah pekan depan saat kita lanjutkan Mudah-mudahan insya Allah, materi ini. Insya Allah ya. Baik Ustadz, untuk di akhir penghujung kajian, Ustadz mungkin bisa menyampaikan doa karena memang belum ada kesimpulan dulu Ustadz ya. Baik, Tapi belum. tadi sudah sampaikan take home message-nya sudah disampaikan oleh Ustadz. Baik, dipersilakan Ustadz. Baik, jazakumullah Pak Dokter, Pak Prof, Prof Enda, Prof Heri, Bapak Ibu semua, tanpa saya bisa sebut satu persatu ya, keluarga besar Sahabat Surga, ada juga Dr. Stansa juga hadir bersama ya, Masya Allah, Barakallah Fik. Kemudian juga Ustadz Eko juga hadir ya, Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa sebut persatu ya, Sergi Najar juga hadir, karena di laptop saya hanya beberapa nama yang muncul. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu, mari kita akhiri pertemuan indah kita di sore hari ini dengan doa singkat saja Pak Dokter ya, karena mau menjelang maghrib. Mudah-mudahan doa-doa ini menjadi doa-doa terbaik. Satu, kita berdoa mudah-mudahan saudari kita Teh Tanti Pak Dokter ya, rahimahullah, yang sudah berpulang, betul-betul Allah ampuni segala kehilafannya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah tempatkan beliau di sebaik dan seindah tempat di sisinya, Allah berikan ketabahan buat keluarganya. Allahumma gfir laha warhamha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian siapapun yang saat ini sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sakit dan lain sebagainya, mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu sekalian. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma azirna fi musibatina wa khluf lana khairu minha. Dan Prof Enda yang akan berangkat haji tahun ini, mari kita doakan. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Ibu dan Bapak, semoga Allah terus membersamakan kita penuh kebaikan di dunia bersama sahabat surga ini, agar kelak di akhirat kita bisa saling mencari, saling menolong, saling menyelamatkan untuk bersama-sama bahagia di surga insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.